أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih pada pembahasan syurutul bai', ya, syarat-syarat dalam jual beli. Syarat yang terakhir yang kita ambil apa itu, Aba Mujahid? Baik. Nah, pihak yang menjual atau membuat akad itu memang memiliki barang tersebut atau diberi izin berkaitan dengan barang tersebut. Dengan kata lain, dipersyaratkan bagi penjual memang memiliki barang atau mendapatkan izin untuk melakukan akad atas suatu barang. Dan golongan yang mendapatkan izin untuk melakukan akad atas suatu barang terbagi menjadi berapa, Aba Ilyas? Tayyib, ahsan. Terbagi menjadi dua, yang mendapatkan izin dari syariat, kemudian yang kedua yang mendapatkan izin dari pemilik. Yang mendapatkan izin dari syariat seperti apa? Seperti nazir wakaf. Seorang atau pihak yang diberi kuasa untuk mengatur harta wakaf, namanya nazir wakaf. Atau yang kedua siapa? Pak Agus kemarin hadir? Siapa? Wali. Baik, seperti wali siapa contohnya? Wali anak yatim atau wali untuk anak kecil. Nah, dia mendapatkan izin dari syariat untuk apa? Untuk menjual barang anak yatim misalnya. Tentunya syaratnya dengan cara yang ma'ruf. Kenapa? Karena kalau nunggu izin dari si anak ini ya mungkin tidak boleh, ya kan? Tidak paham si anak ini. Maka syariat memberi izin untuk dua golongan ini, yaitu nadir wakaf dan wali yatim, untuk tasarruf pada suatu barang. Boleh jual belinya walaupun bukan pemilik. Kemudian yang kedua mendapatkan izin dari pemilik. Ini ada berapa? Ada berapa, Rifki? Dua, yaitu wakil, perwakilan atau mudahnya agen. Agen perwakilan yang ditunjuk oleh pemilik. Kamu saya tunjuk sebagai wakilku untuk menjual barang-barangku. Prakteknya pada masa sekarang seperti agen, kemudian kantor perwakilan untuk penjualan barang. Ini ditunjuk sebagai apa? Sebagai wakil oleh pihak pemilik atau penjual. Taib. Kemudian yang kedua siapa? Ali? Al-wasi, yang diberi wasiat. Yang diberi wasiat oleh seseorang untuk menjualkan barang. Kamu saya wasiati untuk mengurus barang ini. Tapi kalau bedanya wasi dengan wakil apa?
wasi dan penyerahan perwakilan setelah wafatnya pemilik, sedangkan al-wakil ketika masih hidup. Nah, berarti semuanya 4 akhwan yang masuk dalam kategori ma'dzunan lahu, yang diberi izin. Baik. Dalil pokok untuk persyaratan ini apa, Badri? Hadis. Had syahidnya hadis Hakim bin Hizam juga datang dari Abdullah bin Amr bin Al-As, yaitu la tabi ma laisa indak, jangan engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada syarat yang kelima dari syarat jual beli. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala wa huwa balighun aqilun rasyid. Nah, dipersyaratkan menurut Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala bahwasanya seorang yang melakukan akad jual beli itu harus baligh, aqil dan rasyid. Nah, persyaratan ini akhwan lebih singkat diungkapkan oleh para fuqaha, bisa dilihat dalam catatan kaki nomor 3. Wa hadha huwa syartul khamis wa huwa an yakuna al-aqidu wa huwa al-ba'i'u wal mushtari jaizat tasarruf. Dengan kata lain, an yakunal aqidaini jaizat tasarruf. An yakunal aqidan jaizat tasarruf. Hendaknya dua pihak yang melakukan akad atau muta'aqidan, lebih bagus lagi an yakunal muta'aqidan jaizai at-tasarruf. Hendaknya dua pihak yang melakukan akad itu tasarrufnya diperbolehkan secara syar'i atau sah. Nah, perbuatan yang dilakukannya secara syar'i itu sah. Baik. Nah, perbuatan seseorang dianggap sah secara syar'i kapan itu? Wa dzalika bi tahaqquqil bulughi wal aqli war rusydi fi, yaitu dengan betul-betul apa? Terwujudnya usia baligh dan berakal serta ar-rusyd. Baik. Yang dimaksud dengan ar-rusyd akhwan yaitu as-salahu fil mal. Wal muradu bir rusydi as-salahu fil mal, yaitu dia mampu untuk apa? Untuk mengarahkan harta kepada sesuatu yang benar. Makanya lawan dari rusyd ya as-safih, orang-orang yang idiot, orang-orang yang tidak bisa menggunakan uang atau tidak bisa apa? Mengarahkan barang. Tayyib, punya motor kemudian ditukar dengan permen mau saja, ini tak kasih permen motornya untuk aku. Nah, ini jual belinya sah tidak, Cahya? Tidak sah. Tayyib. Kenapa? Karena ghairur rasyid. Tidak tahu kemaslahatan hartanya. Tidak tahu kemaslahatan hartanya. Tayyib. Kita baca dulu, nanti ada dari 3 kriteria ini akhwan yang diperselisihkan, yaitu persyaratan baligh. Adapun untuk persyaratan akal jelas, karena seorang gila tentunya jual belinya sah tidak fatur? Tidak sah. Baik. Kemudian seorang yang safih,
ya berakal tapi enggak genep. Dalam artian dia bodoh, enggak bisa untuk mengatur uang. Baik, maka dia juga apa? Enggak sah akad yang dibuat dengannya. Adapun baligh terjadi khilaf, apakah itu menjadi syarat ataukah cukup seseorang mencapai usia tamyiz? Karena mafhumnya ikhwan, kalau dipersyaratkan baligh berarti jual belinya anak-anak yang di bawah baligh itu tidak sah. Nah, dan yang rajih dalam masalah ini yang merupakan mazhab Imam Ahmad, demikian pula Imam Ats-Tsauri dan yang lainnya, ikhwan, bahwasanya anak kalau sudah mencapai usia mumayyiz, ya, jual belinya sah dengan syarat mendapatkan izin dari wali atau pada perkara-perkara yang memang secara uruf dia diizinkan. Seperti jual belinya anak kecil beli apa? Beli snack. Beli snack. Datang ke warung anak umur 5 tahun beli snack. Tahu, paham. Nah, ini ma'dzun secara uruf ya, tidak masalah. Tapi kalau anak umur 5 tahun datang kemudian apa bawa sertifikat tanah, mau jual tanah. Sah tidak jual belinya? Indah Hamzah. Tidak sah karena secara uruf namanya anak kecil tidak ada urusannya dengan tanah. Urusan anak kecil ya es, permen, ya. Baik. Kayak siapa Umar? Kayak siapa? Baik. Jual belinya es, permen, ciki, ya. Sehingga akhwan untuk persyaratan baligh terjadi khilaf dan yang rajih usia tamyiz sudah sah jual belinya pada perkara-perkara yang diizinkan oleh wali atau secara urf diizinkan. Apa dalil untuk persyaratan jaizat tasarruf? Wa daliluhu umumu qaulihi ta'ala wa la tu'tus sufaha'a amwalakum. Dalilnya keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian berikan kepada sufaha, kepada orang-orang yang bodoh dalam menggunakan harta. Ya, jangan kalian berikan kepada orang-orang yang masih bodoh, yang belum tahu kemaslahatan harta-harta kalian. Ya, harta kalian cuma akan dibuang sia-sia. Sufaha diberi amwal, akan dibuang. Dia belum bisa membedakan nilai uang, belum bisa membedakan harga suatu barang. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala larang wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Menunjukkan apa? Dipersyaratkannya ar-rusyd. Ya, dipersyaratkannya di sini ar-rusydu. Ar-rusyd ikhwan kadar lebih dari sekedar berakal. Ya. Orangnya namanya rasyid. Ya, ar-rasyid itu apa? Kadar lebih dari sekedar apa? Aqil. Tapi seorang punya akal dan lebih dia mampu apa? Tahu kemaslahatan uang dan kemaslahatan barang ini nanti untuk apa. Qala fala yasihu bai'ul majnuni wala syira'uh, sehingga tidak sah jual beli dari seorang majnun. Majnun itu siapa? Indak ya Qadir, orang gila. Jual belinya orang gila tidak sah. Fala yasihu bai'ul majnuni wala syira'u. Dia tidak sah untuk menjual sesuatu, tidak pula membeli sesuatu, tidak sah.
Li'annahu la yuhsinu tasarrufa, karena dia tidak bagus dalam apa? Dalam berbuat, dalam mengarahkan uang kalau dia sebagai pembeli atau menjual barang kalau dia sebagai penjual. Dia tidak bagus, tidak bisa. Faqad yukhda, sehingga terkadang dia bisa ditipu. Ditipu. Dia megang uang baru dikasih walinya 100.000 misalnya. Orang gila dikasih oleh walinya atau keluarganya 100.000. Kemudian ketemu orang, dikasih iming-iming, taib mainan dari pelepah pisang. Ini bagus, ini bagus. Kepengen dia diminta. Ini harganya 100.000. Taib. Sah tidak? Abdullah, tidak sah. Nanti ketika walinya tanya, mana uang 100.000 ini untuk beli ini. Boleh. Mesti wali ini kemudian mencari orang yang menjual. Kenapa? Karena jual belinya tidak sah. Minta dikembalikan uangnya. Ini tidak benar. Tidak bisa kemudian beralasan, kan tadi sudah jual beli. Sudah menjual barang itu, dia mau beli kok, saling ridho. Terpenuhi syarat, ya, saling ridho, tapi dia yukhda. Tertipu karena tidak genep akalnya, dia seorang yang gila. Baik. Qala wa kadza la yasihu bai'us saghiri wala safihi bi ghairi idzni waliyihima. Demikian pula tidak sah jual beli anak kecil yang belum mumayyiz. Jelas kalau belum mumayyiz tidak sah. Karena belum tahu. Wala safih, demikian pula yang idiot. Tanpa izin dari wali keduanya. Dari sini menunjukkan selama mendapatkan izin atau pada perkara-perkara yang urfnya diizinkan, dari bagi anak-anak kecil yang sudah usia mumayyiz, maka sah jual belinya. Fa in adzina lahumma sahhal bai', apabila wali dari keduanya yaitu anak kecil atau wali dari seorang yang idiot mengizinkan, maka sah jual belinya. Karena berarti tasarrufnya masih di bawah pengawasan wali. Liqaulihi ta'ala wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Wabtalul yatama, ujilah anak-anak yatim. Jadi ini butuh orang tua juga penting, akhwan. Dari ayat ini wabtalul yatama. Untuk apa? Untuk diuji, anak-anak itu diuji. Mereka sudah tahu menggunakan uang belum? Karena terkadang heran, sebagian orang bangga malah anakku umur gede belum tahu duit. Oh berarti Masya Allah tidak pernah dikenalkan uang. Ini bukan kebanggaan. Bukan berarti seorang tahu uang kemudian jajan terus, bukan. Tapi apa, dikenalkan untuk tahu dia tasarrufnya dilatih. Saya punya anak tidak pernah saya pegangi uang, biar nggak tahu duit. Pokoknya butuh apa-apa saya belikan. Tidak terlatih. Tamyiz itu butuh dilatih, Pak. Dan butuh dipantau. Makanya seorang memberi uang saku kepada anak-anak itu, akhwan, juga niatkan untuk apa? Untuk menunaikan ayat ini, wabtalul yatama. Menguji. Kalau itu anak yatim, jelas. Anak yatim kita mau menyerahkan sepenuhnya uang kepada dia, kan harus dilatih, ya kan? Seorang ibu ditinggal mati suaminya, punya anak-anak kecil. Anak ini anak yatim. Anak dia memang anak si ibu ini, tapi posisi ibu ini sebagai wali bagi anak yatim. Ini juga penting untuk diperhatikan, jangan sampai dia sembarangan dalam mengelola harta peninggalan suami. Kenapa? Karena dia posisinya sebagai wali anak yatim.
sehingga butuh dia mendidik anak ini sebelum nantinya dia serahkan harta itu kepada sang anak. Maka diambil juga istimewa dari sini, nah, orang tua walaupun anaknya lengkap kedua orang tuanya, ketika kita ingin memberikan uang jajan kepada mereka atau menyerahkan sesuatu, nah, diingat di antara tujuan untuk melatih mereka. Nah, diuji mereka sudah bisa belum. Nah, diutus, nah, diberi tugas untuk membeli sesuatu. Oh, pulang betul. Nah, berarti 1 poin sudah bisa. Nah, sehingga apa? Beranjak umur dia punya apa? Punya kemampuan, punya kepekaan, punya apa? Punya rushd yang mungkin bisa lebih cepat dia apa? Dia capai. Nah, mampu. Oh, uang segini nanti untuk beli apa? Nah, pertama mungkin disuruh menghafal 1 hal yang butuh dibeli. Kemudian ditambah 2 hal, ditambah 3 hal, dicek betul enggak. Nah, ini melatih anak akhwan. Dan itu juga masuk dalam apa? Masuk dalam pengajaran. Bukan berarti kita mengajari anak kita yang penting pokoknya belajar agama. Yang seperti tadi itu masuk dalam pengajaran. Nah, masuk dalam pengajaran karena bagaimanapun juga butuh. Nah, seseorang dalam muamalah mesti ada apa yang namanya jual beli dia lakukan, mesti. Nah, pada ayat ini wabtalul yatama wa ma'nahu ikhtabiruhum lita'lamu rusydahum. Nah, ini uji mereka agar kalian bisa tahu rusyd mereka itu sudah tercapai belum. Makanya akhwan, kepada para aba dan para ummahat, hendaknya jeli dalam hal ini. Pertama kita butuh menguji tamyiz mereka. Ini sudah memayyiz belum? Kenapa? Karena penting. Kalau sudah memayyiz tidak boleh masuk ke apa? Ke perkumpulan para akhwat, perkumpulan para ummahat. Tidak serundal-serundul sembarang. Nah, saya masuk ke sana, masuk ke sini. Saya harus diuji tamyiznya. Kemudian setelah tamyiz diuji rusydnya. Salatnya. Contoh salat. Salat kita mengajari salat bukan kemudian setelah itu sudah lepas. Bagi para aba untuk melihat. Karena salat itu dilihat. Diperhatikan. Kalau mungkin salat wajib kita bisa memperhatikan mereka, ya ketika salat sunnah diperhatikan. Oh, masih jelalatan matanya, berarti butuh teguran, butuh bimbingan berikutnya. Masih nunggu-nunggu rukuk misalnya. Ini harus lagi ditambah lagi upayanya lebih bagus lagi untuk membimbing mereka agar sholat dengan baik. Baik. Kenapa Allah perintahkan ikhtabiruhum lita'lamu rusydahum, maknanya ini. Wa inna ma yatahaqqaqu dzalika bitafwidil bai'i wasyira'i ilaihima. Nah, hanyalah hal itu bisa terwujud dengan menyerahkan urusan jual beli kepada keduanya, kepada anak atau kepada orang yang apa? Yang safih tadi. Anak kecil, dia sudah bisa enggak? Serahkan urusan jual beli permen. Dikasih uang 10.000 beli permen kok nggak balik. Dapat permennya berapa nak? 1. Uang 10.000-nya mana? Nggak tahu. Ini belum, berarti belum lulus. Belum lulus. Baik, ini contohnya. Yang lebih parah lagi sudah beli, ya beli mana? Uangnya sudah diberikan, barangnya mana? Tidak tahu. Tidak dapat barang, tidak dapat uangnya juga sudah untuk beli.
Nah, jadi penting ini. Dan yang demikian akhwan, nah, ya tadi butuh untuk apa? Untuk ikhtibar, untuk diuji. Jadi bukan merupakan kebanggaan. Nah, kita tidak mengenalkan anak uang. Maksudnya biar mereka tidak jajan sama sekali, bukan. Bukan suatu kebanggaan. Nah, tapi kita apa? Kita didik mereka untuk bisa menggunakannya dan memilihkan dan mengarahkan kepada mereka mana yang lebih bagus. Misalnya dipancing, nah, diberi uang, ini disimpan untuk beli kitab, ini disimpan, dan uang jajannya berapa, tidak dihabiskan semua, sebagian ditabung untuk beli, nanti beli kitab, untuk beli baju sendiri, dan seterusnya. Ini juga melatih rusyd, sehingga apa? Oh, tahu masalahku mana. Masalahnya apakah hanya seputar beli snack, ataukah juga sesuatu yang bermasalah bagi dia, bagi agamanya, nah, bagi belajarnya. Ini penting, kawan. Dan yang demikian ini butuh, sekali lagi butuh. Nah, untuk apa? Untuk ditanamkan, sehingga orang tua tidak mengeluh, anakku kok boros. Ya kenapa? Karena tadi ngasih uang sekedar dikasih saja, jarang diberi pengertian. Qala wa inna ma yatahaqqaqu dzalika bi tafwidil bai'i wasyira'i ilaihima wa yanfudhu tasarrufuhuma fil yasiri bila idznin. Ya, dan tasarruf dari keduanya, anak kecil atau juga apa? Orang yang idiot tapi dapat sudah diuji pada hal-hal yang kecil dia mampu. Seperti kayak tadi beli permen, beli apa? Ciki. Sesuatu yang yasir tanpa izin boleh. Dikasih uang, punya uang 2.000 beli permen, beli cireng, sah saja. Nah, walaupun tanpa izin. Kenapa? Karena sesuatu yang yasir. Fadzakara Ibnu Qudamah rahimahullahu taala fil Mughni anna Abu Darda ishtara min sabiyyin usfuran fa arsalah. Dan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa Abu Darda membeli dari seorang anak kecil, sabi, berarti belum balik. Tapi jelas sudah mumayyiz. Dan Abu Darda tentunya tahu hukum. Nah, bukan untuk bohongi anak. Abu Darda membeli dari seorang anak kecil usfur, burung apa? Burung usfur. Kayak burung kecil ya, semacam burung pipit lah. Fa arsalahu, kemudian beliau apa? Melepaskannya. Nah, dibeli untuk dilepaskan agar jangan sampai apa? Jadi mainan anak kecil yang mungkin pegang-pegang, ditali, dicekik dan seterusnya. Nah, dibeli, akhirnya dilepaskan. Baik. Nah, dari talik ini kita bisa mengambil faedah, kawan, bahwasanya inti dari syarat kelima yaitu dipersyaratkan bagi kedua belah pihak yang membuat akad harus apa? Tasarrufnya diperbolehkan secara syar'i. Orangnya memang tasarrufnya diperbolehkan secara syar'i. Yaitu apabila terpenuhi 3 poin. Dia berakal, kemudian dia itu rusyd, sudah tahu masalahah. Kemudian apa? Mencapai usia balik, ini yang paling bagusnya. Tapi kalau seandainya mumayyiz, dia sudah bisa mumayyiz dan dapat izin, maka sah. Baik. Ini syarat yang kelima. Kemudian juga ikhwan masuk dalam kriteria jaizut tasarruf yaitu an yakuna hurran. Berarti ini kriteria yang keempat. Dia itu harus apa? Harus orang yang merdeka, bukan budak. Nah, baik.
Kenapa? Karena kalau budak jual belinya ikhwan untuk diri sendiri tidak sah. Sebab dia itu barang, tidak punya apa-apa. Nah, jual belinya sah ketika dia sebagai apa? Sebagai wakil dari sayyidnya atau mendapatkan izin dari sayyidnya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Nah, wa man ibta'a 'abdan wa lahu malun famaluhu lilladzi ba'ah illa an yashtarital mubta'. Ya, seandainya seseorang ikhwan membeli seorang budak dan budak ini punya duit, maka duit si budak ini untuk siapa? Untuk siapa? Abdul Hafid? Hah? Untuk si penjual atau untuk si pembeli? Seorang membeli budak, ternyata budak ini punya simpanan duit. Maka duitnya si budak ini untuk siapa? Hah? Untuk pembeli. Antum untuk siapa, Jabir? Hah? Pembeli. Untuk siapa? Muhammad? Penjual. Kalau tidak penjual ya, kalau nggak pembeli ya penjual ya. Untuk penjual ya Pak. Nah, lilladzi ba'ah, untuk yang menjualnya. Kenapa? Karena dia cuma jual budak. Tidak tahu kalau ada duitnya ya milik sayyidnya. Karena budak itu tidak punya kepemilikan ya Pak. Sebab dia itu dimiliki. Apa yang ada pada budak itu milik siapa? Milik sayyid. Maka ketika sayyid menjual budak, maka yang dijual budak tok. Ketika dia punya duit, duitnya ini milik apa? Sayyid, milik penjual. Illa an yashtarital mubta', kecuali apabila yang membeli itu meminta syarat, aku beli budak ini dengan semua yang ada padanya. Misalnya, uang yang dia kumpulkan tetap aku beli juga misalnya. Ini berarti diikutkan dalam jual beli itu. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya budak itu tidak memiliki sesuatu sedikit pun. Maka jual belinya budak ikhwan tanpa izin dari sayyid tidak sah. Nah, jual beli yang dilakukan oleh seorang budak tanpa izin dari sayyid tidak sah. Makanya pada syarat yang keempat, ya ada syarat yang berapa ini? Syarat yang kelima. Tayyib. Nah, an yakuna al-aqid jaizat tasarruf. Ini berarti harus terpenuhi 4 kriteria. Nah, dia berakal yang pertama, dia rasyid. Nah, kemudian mumayyiz. Nah, mumayyiz, kemudian apa? Hur, yaitu merdeka. Baik, barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin.